Dengan ditutupnya PayTrend oleh OJK, maka PayTrend diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi jika ada. Dari suara.com, OJK cabut izin PayTrend. Ustadz Yusuf Mansur minta maaf ke masyarakat. Minta maaf doang. PayTrend resmi ditutup. Begini nasib nasabah dan tanggapan Ustadz Yusuf Mansur. Dari serambinews.com, OJK cabut izin PayTrend karena langgar 8 poin. Yusuf Mansur tegaskan sudah tak ada utang ke orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tal Walid. Dari serambinews.com, OJK cabut izin PayTrend karena langgar 8 poin. Yusuf Mansur tegaskan sudah tak ada utang ke orang. Benarkah demikian, teman-teman? Ini sepertinya sangat luar biasa sekali ya pernyataan Yusuf Mansur kali ini gitu. Dengan percaya dirinya dia mengatakan sudah tak ada utang ke orang gitu. Yang setahu saya sampai hari ini karyawan PayTrend ini yang paling jelas ya, yang sudah dimediasi oleh Disnaker Bandung, yang mana pihak PayTrend menyatakan sudah sanggup akan membayar utang dari karyawan PayTrend. Sampai hari ini utang tersebut belum lunas, teman-teman. Lalu Yusuf Mansur dengan percaya dirinya mengatakan sudah tidak ada utang ke orang. Dengan ditutupnya PayTrend ini oleh OJK, teman-teman. Saya ulangi, OJK cabut izin PayTrend karena langgar 8 poin. Yusuf Mansur tegaskan sudah tak ada utang ke orang. 14 Mei 2024. Serambinews.com, Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan OJK memberikan sanksi administrasi dengan mencabut izin usaha PT PayTrend Asset Management milik Ustadz Kondang Yusuf Mansur. Perusahaan yang bergerak di bidang manajer investasi dan bisnis pembayaran itu telah terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan dan pengawasan lanjutan, pada tanggal 8 Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan PT PayTrend Asset Management. Tulis keterangan resmi OJK Selasa 14 Mei 2024. Resmi ditutup ya PayTrend ini, teman-teman. PT PayTrend Asset Management juga tidak memenuhi sebagaimana dimaksud kondisi pada ketentuan angka 7A butir 2. Ini nanti dibaca sendiri ya, teman-teman. Saya langsung saja biar lebih singkat. Tertulis fakta yang ditemukan OJK berupa 1. Kantor tidak ditemukan. 2. Tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi. Ini alasan-alasan kenapa PayTrend ditutup ya. Saya ulangi. Kantor tidak ditemukan. Tidak punya kantor, teman-teman. Gimana caranya? Tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi. Seperti yang saya bilang tadi, karyawan pun belum diselesaikan haknya. Artinya tidak digaji, teman-teman. Tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu. Tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris. Tidak memiliki komisaris independen, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi, tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan MKBD yang dipersyaratkan, tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, maka PT PayTrend Asset Management dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan atau manajer investasi syariah. Diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi jika ada. Saya ulangi, diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi jika ada. Saya ulangi sekali lagi biar lebih ini. Dengan ditutupnya PayTrend oleh OJK, maka PayTrend diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi jika ada. Diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem informasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan jika ada. Diwajibkan untuk melakukan pembubaran perusahaan efek paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3 POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, dan juga dilarang menggunakan nama dan logo perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan terbatas. Lanjut keterangan tersebut.
Ustadz Yusuf Mansur menerima keputusan OJK yang mencabut izin PayTrend miliknya. Ia menegaskan bahwa di dalam bisnis aplikasi pembayaran tersebut sudah tak ada lagi utang kepada pihak lain. Nice. Hal yang tidak kalah penting, nggak ada uang orang juga yang masih terutang sebagai uang investasi masyarakat, ujar Ustadz Yusuf Mansur kepada awak media melalui pesan singkat WhatsApp Selasa 14 Mei 2024. Sudah nggak ada utang, bisa tanyakan ke OJK, tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Yusuf Mansur sendiri sudah mengikhlaskan pencabutan izin usaha PayTrend. Yusuf Mansur mengatakan bahwa niatnya membangun PayTrend guna membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara syariah, yang bagi saya ini omong kosong. Namun OJK kini telah menghapus izin usaha PayTrend Asset Management alias PayTrend milik Ustadz Yusuf Mansur. Pencabutan izin tersebut dilakukan OJK lantaran PayTrend dinilai terbukti melakukan sejumlah pelanggaran undang-undang pasar modal. Selain itu, PayTrend yang merupakan milik Yusuf Mansur itu juga dinilai tidak memenuhi beberapa persyaratan seperti tidak memiliki komisaris independen hingga menjalankan kewajiban berupa penyampaian laporan kepada OJK. Seperti diketahui, izin usaha PT PayTrend Asset Management telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak 8 Mei 2024. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PAM resmi mengantongi surat izin dari OJK sejak 24 Oktober 2017. Yaitu lewat salinan keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan. Sudah ada seperti di bawah, teman-teman, dibaca saja. Jadi seperti itu, pernyataan dari Yusuf Mansur sangat gamblang dan sangat percaya diri sekali bahwa dia tidak ada sangkut paut lagi dengan nasabah. Yang mana menurut saya ini belum bisa dibuktikan, dan ini sesuatu hal yang masih sangat meragukan. Sangat diduga kuat bagi saya, sangat diduga kuat bahwa ini justru fakta yang terjadi adalah sebaliknya dari apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur yang katanya sudah tidak ada utang ke nasabah. Yang saya mau katakan apa, teman-teman, bahwa dari beberapa orang yang kemarin tersangkut dengan kasus PayTrend, terutama kalau teman-teman ingat video saya yang lalu, yaitu leader PayTrend yang mengatakan bahwa dia punya downline 100.000 orang. Di situ dia cerita dengan gamblang bahwa mereka ini sangat banyak dirugikan oleh pihak PayTrend itu sendiri. Namun di sini yang saya garis bawahi, yang paling nyata, yang sudah kelihatan di permukaan itu adalah karyawan PayTrend, teman-teman. Orang dalam PayTrend sendiri ini belum digaji sampai hari ini. Belum digaji. Saya sudah bahas di video yang saya upload tadi pagi. Itu belum digaji, teman-teman. Yang mana pihak PayTrend sudah mengakui kesalahannya dan kemudian berjanji untuk membayar gaji karyawan ini sejumlah 14 orang yang ditangani oleh Pak Zaini Mustafa dan dimediasi oleh Disnaker Bandung. Pihak PayTrend sudah menyanggupi untuk kemudian membayar gaji karyawan yang tertunda ini. Tertundanya bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, teman-teman. Tertunda gaji mereka. Total gaji sekitar 500 sampai 600 juta. Lalu kemudian pihak PayTrend menyanggupi itu pun dicicil 70 juta per bulan. Namun apa yang terjadi, teman-teman? PayTrend cuma membayar sekali doang. Sampai hari ini tidak ada pembayaran berikutnya. Artinya mereka lagi-lagi masih ingkar janji. Selanjutnya, dari suara.com, OJK cabut izin PayTrend. Ustadz Yusuf Mansur minta maaf ke masyarakat. Minta maaf doang. Itu doang. Astagfirullahaladzim. Saya bacakan sedikit saja. Suara.com, Yusuf Mansur mengeluarkan pernyataan resmi usai izin usaha PT PayTrend Asset Management dicabut Otoritas Jasa Keuangan sejak 8 Mei 2024. Lewat pernyataan tertulis, sang pendakwa mengaku ikhlas menerima keputusan OJK. Ikhlas? Lu udah dapat cuan. Yang nggak ikhlas ini harusnya nasabah, teman-teman, dan karyawan PayTrend. Saya ridho, insya Allah kan sudah memberikan perjuangan terbaik juga, Ustadz, ujar Yusuf Mansur Selasa 14 Mei 2024. Yusuf Mansur meyakini niat baik untuk memajukan ekonomi syariah lewat PayTrend sudah dicatat Allah meski kini berujung pencabutan izin. Yang menurut saya tidak mungkin seperti ini kalau memang manajemennya itu sehat. Kalau memang cara menjalankan bisnisnya itu benar. Tapi kan yang menjadi masalah sebelum dicabut OJK, teman-teman, sudah banyak yang komplain, sudah banyak yang kritik. Lalu kemudian hari ini dia bilang dia sudah ikhlas dan dia sudah melakukan yang terbaik. Lalu dia meminta maaf ke masyarakat. Maksudnya apa coba? Nggak usah minta maaf. Yang dibutuhkan itu bukan minta maaf, tapi tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab. Jangan kemudian seolah-olah mau lempar batu sembunyi tangan. Seolah-olah tidak bertanggung jawab dalam hal ini dan apalagi mengatakan bahwa tidak punya utang ke nasabah. Ini luar biasa ya orang ini.
Saya akan bacakan portal-portal berita atau berita-berita yang beredar di lini masa Twitter. Ini memang lagi banyak pembahasan tentang PayTran dengan ditutupnya PayTran oleh OJK, teman-teman. Saya akan bacakan satu-satu karena memang ini banyak yang kemudian mengulas berita tentang ditutupnya PayTran oleh OJK. Tempo.co, OJK cabut izin PayTran, Yusuf Mansur, kami semua mulus, jaga mana. Luar biasa emang. Steven Pigel, OJK resmi cabut PayTran, Yusuf Mansur minta maaf. Udah, gitu aja. Cuma gitu doang ya. Dari komentarom @Ahmad Muhtarom, Yusuf Mansur buka suara usai OJK cabut izin PayTran. Kalau itu temuannya, apakah bisa dikatakan ada itikat baik 12 tahun urus perusahaan kelola dana publik? Dari Herianto, OJK cabut izin PayTran milik Ustadz Yusuf Mansur karena terbukti langgar undang-undang pasar modal. Semoga Allah mengampuni saya. Ini perkataan Yusuf Mansur ya. Salah satu bisnis milik Ustadz Yusuf Mansur yakni PT PayTran Asset Management berakhir kandas usai izin usahanya secara resmi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 13 Mei 2024. Izin PayTran dicabut OJK, Yusuf Mansur sebut atas izin Allah. Ngeri ya orang ini ya. Ini 8 alasan OJK mencabut izin usaha PayTran milik Ustadz Yusuf Mansur. Nanti di searching aja teman-teman, itu banyak berita tentang PayTran ditutup hari ini. PayTran resmi ditutup, begini nasib nasabah dan tanggapan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur minta maaf, OJK cabut izin usaha PayTran. Deretan kontroversi Ustadz Yusuf Mansur dari PayTran hingga dugaan investasi bodong. 5 fakta PayTran Aset Manajemen Yusuf Mansur yang izinnya dicabut OJK. Profil PayTran, usaha milik Yusuf Mansur yang ditutup OJK. Ini dari Bloomberg Techno. Izin PayTran dicabut OJK, 8 pelanggaran Ustadz Yusuf Mansur terungkap, tak ada kantor dan karyawan. Ustadz Yusuf Mansur buka suara mengenai pencabutan izin usaha perusahaannya, PT PayTran Asset Management, oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tragis sekaligus lucu, mengingat 5-10 tahun lalu, Doi masih mengisi banyak spot acara TV bertema religi. Izin PayTran dicabut OJK, Yusuf Mansur, semoga Allah ampuni saya. Ini dia caption ya. Kenapa izin usaha PayTran dicabut OJK? Bisnis Ustadz Yusuf Mansur ternyata lakukan 8 pelanggaran. Ya, seperti itu portal-portal berita yang memberitakan mengenai ditutupnya PayTran oleh OJK, teman-teman. Dan pesan saya di akhir video ini adalah kepada kalian teman-teman yang ada hubungannya dengan kasus PayTran ini, yang merasa dirugikan, baik sebagai mitra ataupun karyawan. Hari ini atau saat ini waktunya Anda untuk bersuara. Kalau ingin hak Anda dikembalikan, tapi kalau Anda memang sudah mengikhlaskan itu, ya sudah, kita mau bagaimana lagi. Tapi masukan dari saya, saran dari saya, jika Anda ingin betul haknya diperjuangkan, jika Anda ingin betul hak Anda dikembalikan kepada Anda, dan Anda punya bukti, apalagi Anda punya bukti-bukti itu, dan Anda merasa dirugikan dengan adanya PayTran ini, baik sebagai mitra ataupun sebagai karyawan PayTran yang misalnya belum digaji, sebaiknya hari ini Anda buka suara. Anda bisa menghubungi Pak Darso di channel YouTube Thaibah TV. Di situ ada nomor Pak Darso. Anda bisa menghubungi beliau untuk kemudian diwawancarai, teman-teman. Dan insya Allah juga bisa dibantu, entah melalui jalur hukum atau bagaimana, mediasi atau bagaimanapun itu. Karena di sana juga ada Pak Zaini Mustafa, teman-teman. Silahkan perjuangkan hak Anda kalau memang Anda ingin hak Anda kembali ke tangan Anda. Cukup sekian dari saya, Khalid Al-Walid. See you on the next videos.